Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kelompok teroris Papua kembali berulah dengan membakar sejumlah fasilitas di Bandara Ilaga, Kabupaten Puncak pada Kamis malam. Akibat pembakaran tersebut, aktivitas di Bandara Aminggaru terganggu. Pasca penembakan terhadap satu warga sipil di Kampung Aromaga Kamis siang, kelompok teroris Papua kembali melanjutkan aksinya dengan membakar sejumlah fasilitas di Bandara Aminggaru pada Kamis malam. Pembakaran tersebut diawali dengan kontak tembak antara kelompok teroris Papua dengan aparat gabungan TNI Polri di ibu kota Ilaga pada sore hari, sekitar pukul 17 waktu Indonesia bagian timur. Usai kontak tembak, kelompok teroris Papua menuju Bandara Aminggaru dan membakar sejumlah fasilitas, di antaranya satu tower bandara, ruang tunggu bandara, 3 rumah milik dinas perhubungan dan staf rumah milik warga. Pasca pembakaran tersebut, aparat gabungan TNI Polri bergerak mengejar kelompok teroris Papua, namun kelompok teroris Papua yang bertanggung jawab diketahui lari ke hutan. Tiga warga sipil tewas dan 3 orang lainnya mengalami luka dalam kontak tembak antara aparat gabungan TNI Polri dengan kelompok teroris Papua di Ilaga, Kabupaten Puncak. Diduga ke-6 korban ditembak oleh kelompok teroris Papua pimpinan Lekagak Talenggen. Aparat gabungan TNI Polri terlibat kontak tembak dengan kelompok teroris Papua di Kampung Niporolome, Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua pada Jumat pagi. Dalam kontak tembak, 3 orang warga sipil meninggal dunia terkena tembakan dan 3 orang lainnya mengalami luka sehingga harus dievakuasi ke Puskesmas Ilaga untuk penanganan medis. 3 korban yang meninggal dalam kontak tembak yakni Kepala Kampung Patianus Kogoya, seorang ibu rumah tangga bernama PT Namurip, dan seorang anak laki-laki bernama Nelius Kogoya. Para korban diduga kuat ditembak oleh kelompok teroris Papua pimpinan Lekagak Talenggen yang terdesak ke dalam kampung dan berupaya untuk menyelamatkan diri dengan menembak warga sipil. Pasca kontak tembak tersebut, ratusan masyarakat dari kampung Niporolome mengamankan diri ke ibu kota Ilaga karena takut diserang oleh kelompok teroris Papua. Bertemu dengan tim dari Pemerawan sehingga terjadi kontak tembak yang mengakibatkan ada masyarakat juga yang kena tembak, dan masyarakat yang kena tembak ini baru bisa dievakuasi pada siang hari dievakuasi ke Ilaga di rumah sakit. Ya, kepala kampung sama istri, sama ada 1 anaknya. Nah, sampai dengan saat ini perkembangan masih kondusif dan teman-teman dari Nemangkawi itu sedang melakukan parameter untuk melaksanakan ambus. Ya, kita takut nanti mungkin mereka akan kembali lagi dari kelompok ini. Bagaimana situasi terkini di Kabupaten Puncak setelah kelompok teroris Papua membakar Bandara Ilaga Puncak? Untuk mengetahuinya kami telah terhubung dengan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Mustafa Kamal. Pak Kamal, selamat siang. Selamat siang. Untuk Pak Kamal, situasi ya Bang. Ya, bagaimana situasi terkini Pak Kamal? Silakan. Situasi terkini untuk di wilayah Ilaga kembali kondusif. Kami tadi baru 1 jam yang lalu baru komunikasi dengan Kapolres untuk mendapatkan informasi terakhir, karena tadi pagi juga kita sempat komunikasi dengan Kapolres untuk lihat perkembangan. Jadi pasca 2 hari terjadi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata pada hari Kamis dan hari Jumat, sehingga kemarin terjadi kontak tembak, dan setelah 3 korban dievakuasi ke puskesmas dan kemudian diambil oleh keluarga korban, serahkan oleh Kapolres, diantar oleh Kapolres ke perkampungan untuk dimakamkan sesuai dengan adat, sehingga kita dari tim TNI Polri yang ada di Puncak Ilaga konsentrasi betul untuk bagaimana berupaya menciptakan rasa aman dan nyaman. Kemudian kita tetap masih melakukan komunikasi untuk bagaimana bandara ini bisa aktif kembali, karena
tower yang biasa untuk memancar untuk membantu transportasi udara ini dibakar, tentu ini sedikit berpengaruh. Namun demikian dari pihak berhubungan udara nanti akan segera menyelesaikan, mudah-mudahan di minggu ini dan minggu depan ini bisa terselesaikan dengan baik, sehingga warga masyarakat yang datang dan pergi dari Puncak Ilaga bisa berjalan dengan baik. Baik, Pak Kamal, apakah ini artinya tidak ada penerbangan yang bisa keluar masuk melalui Bandara Ilaga karena dibakar? Ya, untuk hari ini dan besok dimungkinkan belum. Jadi karena tentu situasi dan kondisi masih dikoordinasikan dengan pihak penerbangan. Namun untuk situasi di bandara cukup kondusif ya. Rekan-rekan dari TNI dan Polri masih standby di sana. Sudah beberapa kali kita untuk meminta kepada pimpinan adat untuk minta tanah ulayat untuk akan didirikan pos di sana, sehingga aktivitas di bandara itu betul-betul bisa terjaga dengan maksimal, karena pos yang ada di sana tidak menetap. Ketika pada siang hari ataupun hari-hari tertentu bisa kita laksanakan pengamanan. Namun pada malam hari tentu karena tidak ada pos tetap, rekan-rekan dari TNI Polri, terutama Paskas, nggak bisa ongkol di sekitar bandara. Baik, Pak Kamal, tapi tidak ada penambahan jumlah korban ya? Mudah-mudahan tidak ada lagi, Bang. Mudah-mudahan tidak ada lagi. Kita berharap tetap kondusif sehingga betul masyarakat bisa merasa aman dan nyaman. Karena kalau ini selalu terjadi, baik di tengah kota maupun di pinggiran kota di Ilaga, memberi opini negatif terhadap situasi dan kondisi di Puncak Ilaga. Tentu semua masyarakat ingin perubahan yang lebih baik. Baik, Pak Kamal, tapi ini ceritanya bagaimana nih? Kelompok teroris ini kok bisa melakukan pembakaran di Bandara Ilaga? Jadi kan setelah mereka melakukan pembunuhan terhadap salah satu karyawan yang notabene diperintahkan dari Pemda untuk mengambil babi, nah inilah mungkin mereka salah persepsi apakah isu yang berkembang kemarin kan ajudan bupati dan sebagainya. Bukan, adalah salah satu karyawan pegawai yang diperintahkan untuk mengambil babi untuk digunakan acara tertentu. Terus kemudian mereka dieksekusi oleh kelompok kriminal senjata. Korban ini tidak tahu menahu tentang apa yang di otak atau ada hal-hal yang lain di antara mereka. Namun apakah ada deal-deal kita belum tahu persis, namun masih kita dalami. Ini korban ini kan pesuruh ambil barang itu di sana, kemudian bersama saksi lainnya, ternyata setelah di jalan, kemudian ditodong oleh pelaku dengan laras panjang dan laras senjata genggam. Ini sudah dijelaskan bahwa yang sama ya Pak Kamal ya, yang melakukan penyerangan terhadap warga sipil beberapa hari yang lalu begitu. Yang sama ya. Terus kemudian kan setelah itu kan melapor ke Polsek Ilaga, kemudian Kapolsek lapor ke Kapolres. Tidak lama kemudian Kapolres beserta tim gabungan TNI Polri menuju bandara, terjadi kontak tembak. Sudah reda menjelang maghrib, kemudian pos ditinggalkan, ternyata mereka berulah lagi melakukan pembakaran beberapa fasilitas yang ada di sekitar bandara. Itu yang kita sayangkan, termasuk juga melakukan pembakaran terhadap pesawat yang sudah rusak, sudah lama parkir di situ. Nah, itulah opini-opini yang dibangun oleh kelompok kriminal bersenjata yang ada di Puncak Ilaga. Baik, Pak Mustafa Kamal, Kabid Humas Polda Papua, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang, Pak Kamal.